membuat aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Di sini saya adalah CGP angkatan 10 SMP 1 Atap 1 Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Suryanto yang nanti akan dilakukan kegiatan supervisi di kegiatan pembelajarannya dalam kelas. Assalamualaikum Pak Suryanto. Waalaikumsalam, Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya. Baik, di sini Pak Suryanto nanti sebelum melakukan kegiatan supervisi, kita akan melakukan serangkaian kegiatan di mana nanti supervisinya dimulai dari kegiatan awal kita ini yaitu pra-observasi, kemudian nanti ada kegiatan observasi dan kemudian nanti setelah itu ada kegiatan pasca observasi. Di sini kenapa dilakukannya kegiatan observasi supervisi? Tujuannya adalah dilakukannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Nah, kemudian kenapa kita lakukan kegiatan pra-observasi ini? Karena sebagai persiapan awal Bapak sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik untuk siswa-siswinya yang ada di kelas. Nah, nanti di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan dalam kegiatan pra-observasi ini. Yang pertama di sini kira-kira apa nih hal yang diharapkan saat observasi ini nanti dilakukan? Observasi itu kan seperti supervisi yang dilakukan kepala sekolah. Nah, saya harap itu ada perbaikan. Di mana perbaikan itu kita lakukan di kelas dan dilakukan setelah melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Jadi di sini juga saya butuh masukan dari Bu Rizka supaya saya juga bisa melakukan perbaikan. Baik, jadi di sini kegiatan observasi ini dilakukan Pak Suryanto supaya pembelajaran itu menjadi ada perbaikan. Ya, benar. Ada perbaikan dari setiap proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini nanti di dalam kegiatan observasi Pak Sur akan menyampaikan topik atau materi apa yang ada? Materi tentang aktivitas pemenuhan kebutuhan subbab tentang produksi. Baik, di situ akan menyampaikan materi tentang IPS ya, materi IPS. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran apa yang nanti akan dicapai pada saat pembelajaran? Karena subbab produksi, saya berharap siswa mampu menjelaskan minimal tentang kegiatan produksi itu sendiri. Oh ya, jadi nanti tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan tentang kegiatan produksi. Kemudian apa saja yang dipersiapkan dalam pembelajaran nanti Pak? Yang pertama ya kita lihat sesuai RPP kan, kegiatan belajar sesuai RPP, lalu buku-buku yang relevan saja. Menggunakan buku, kemudian RPP ya nanti yang akan dipakai. Kemudian di dalam kelas biasanya kan kita selalu menghadapi tantangan beragam daripada aktivitas siswa yang kadang di luar daripada yang kita harapkan dalam pembelajarannya Pak Surya. Di sini tantangan apa yang biasanya sering dihadapi Pak Sur di dalam kelas? Ya, tantangan ini Bu, karena tantangan ini juga saya membutuhkan supervisi ini supaya perbaikan bagaimana cara merubah. Tantangan yang selama ini saya lakukan yang terjadi di kelas itu siswa itu banyak pasif. Jadi saya minta nanti juga Bu Rizka memberi saya masukan bagaimana cara membuat supaya kelas itu menjadi aktif, bagaimana caranya. Jadi tantangan pertama saya yaitu siswa selalu pasif. Iya, jadi tantangannya yaitu siswa selalu pasif ya. Kemudian selanjutnya dalam pembelajaran nanti Pak Sur ingin menggunakan strategi, model atau metode pembelajaran yang seperti apa? Kalau saya tidak selalu menggunakan model yang kaku, saya menggunakan model yang fleksibel. Model yang fleksibel bisa tanya jawab, bisa juga PPL, apa yang dibutuhkan yang kira-kira bisa digunakan supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan. Jadi fleksibel walaupun nanti pada kenyataannya di RPP-nya yang BBL atau yang apa, namun tetap dalam pembelajarannya bisa dikombinasikan gitu ya, bisa dilakukan proses digabung-gabungkan gitu ya, kira-kira pas dengan pembelajaran. Fleksibel. Ya, dengan keadaan siswa juga ya. Kemudian apakah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi? Ya, menerapkan karena kebutuhan siswa kan berbeda-beda. Jadi menggunakan diferensiasi itu kita tidak bisa menonton dengan kebutuhan satu siswa, karena kita sadar kebutuhan siswa itu banyak dan berbeda-beda, maka harus menggunakan
nanti akan menggunakan diferensiasi ya, karena sadar akan kebutuhan siswa sendiri. Kemudian bantuan apa yang akan diberikan jika menemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Penggunaan media pembelajaran yang kiranya menyenangkan, ya kira-kira nggak bikin bosan di kelas, jadi siswa tertarik. Jadi kebutuhan siswa itu ada yang visual, ada yang audio, maka kita gunakan sesuai kebutuhan siswanya medianya. Untuk sekarang paling saya gunakan media seperti LCD, terus media karton dan tempel-menempel menggunakan sticky note, itu cuma untuk menguji keaktifan siswa. Jadi bantuannya nanti bisa dibantu berupa media, ya, kemudian juga kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sendiri ya. Kekurangan apa lagi nih yang kira-kira yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran? Ya, kekurangan kita di sekolah ini kan kadang kita untuk menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi itu agak sulit. Jadi kita harus sebagai guru kreatif menggunakan, jangan monoton menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Kita harus sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, karena listrik kadang padam, terus internet juga kadang lemah, jadi kita harus kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Memang saya akui juga ya, jadi dalam sekolah kita ini memang penggunaan untuk teknologi itu sulit, kadang listriknya juga nggak sampai ke kelas, kadang juga padam, kadang juga listriknya nggak kuat untuk digunakan alat pembelajaran. Jadi sekreatif mungkin ya, kita akali aja gimana caranya supaya tetap memenuhi kebutuhan siswa. Kapan nih kira-kira mau melengkapi kekurangan dan siapa saja yang pengen Pak Sur libatkan nanti? Ya, karena kita kan ini masuk semester baru, saya harus secepatnya saya melakukan perubahan itu, dan karena kita semester baru itu tadi kita harus berkolaborasi dengan teman-teman sesama pengajar. Jadi karena ilmu itu bisa didapat dari siapa saja, biasanya teman-teman itu malah lebih banyak pengalaman, jadi saya butuh pengalaman dari teman-teman juga. Jadi akan diperbaiki dalam waktu yang secepatnya, dan juga teman-temannya yang akan dilibatkan ya, rekan sejawat. Kemudian kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh guru? Misalnya ada kompetensi pedagogik nih, kemudian profesional, sosial, kemudian kepribadian, atau menggunakan KSE, kompetensi sosial emosional. Kayaknya saya pakai sosial yang dan emosional, karena sosial ini kan sesuai dengan bidang pembelajaran saya yang pendidikan sosial, jadi itu yang akan saya dalami. Dan emosional, karena emosional ini juga diperlukan untuk menguji kesabaran, ketelitian, semuanya harus kita perdalam. Dan saya lebih berfokus ke metode ke emosional dan sosial yang KSE tadi ya. Jadi nanti akan menggunakan KSE ya. Karena ya betul itu tadi, emosi. Kadang-kadang kita dengan siswa di rumah itu kita ada problem apa, sampai di kelas ada siswa yang melakukan hal di luar dari terbawa. Iya, akhirnya kita baperan, terbawa suasana dan kita lampiaskan, padahal mereka sebetulnya ingin memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya nih masih ada nih pertanyaan untuk Pak Son. Bagaimana dan dengan cara apa nih strategi yang akan digunakan dalam mencapai kompetensi tadi? Ya, dengan cara mengenali profil belajar siswa. Siswa ini berkebutuhannya seperti apa, dan menggunakan referensi kompetensi sosial dan emosional itu kita perdalam lagi sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kita juga, karena sekolah kita agak lebih di pedalaman, siswa kita bermacam-macam. Ada yang siswa normal, ada yang mungkin disabilitas. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita tidak bisa menyamakan siswa yang disabilitas dengan siswa yang normal. Jadi strateginya tadi dengan membuat analisis awal ya, profil belajar. Kita harus tahu profilnya, bagaimana keinginan siswa ini untuk belajar, bagaimana kemauannya. Jadi kita harus mendalami. Belajar, kemudian memperdalam lagi KSE. Tadi kita juga memang di sini ada siswa yang disabilitas dimasukkan ke sekolah umum seperti kita ini. Jadi gurunya juga harus bingung, jadi harus menyesuaikan kebutuhan siswa juga. Kemudian pertanyaan terakhir nih, kapan kira-kira Pak Sob siap untuk dilakukan supervisi? Minggu depan ya. Minggu depan di hari Kamis di jam IPS. Jadi saya pakai di hari Kamis itu untuk memberikan materi IPS di kelas 7.
akan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melakukan kegiatan observasi supervisi di kelas minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya siap? Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi tentang kita melanjutkan pelajaran yang kemarin sedikit menjelas tentang materi produksi. Ini masih ingat tentang materi yang kita pelajari kemarin tentang produksi? Apa sih produksi? Bukan ada. Apa produksi ada? Produksi, kita ingat bareng-bareng ya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan atau lebih lengkapnya lagi kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Apa maksudnya nilai guna suatu barang? Jadi maksudnya seperti ini. Nilai guna itu adalah barang ini akan berguna jika barang ini berubah bentuk, berubah nama, berubah tempat, dan berubah fungsinya. Jadi misalkan kalau di contoh yang ada di sekitar kita ya, tanah ini jika kalian ambil sekarung, misalkan jika kalian ambil sekarung terus kalian jual di depan rumah, kira-kira ada yang mau beli nggak? Kenapa? Karena semua orang punya tanah itu, tinggal cantum dari rumah dapat sekarung. Tapi jika tanah itu kalian ubah nilai gunanya, misalkan diubah menjadi bata misalkan, atau gerabah itu seperti biji, gentong, itu namanya gerabah, lalu genteng misalkan, nah, itu akan berubah nilai gunanya. Jadi yang tadinya hanya sekarung tanah itu nggak ada gunanya karena semua orang bisa cari. Tapi kalau dia berubah bentuk menjadi gerabah, gentong, asbak, guci, itu akan berubah nilai guna dalam maka bentuk. Akan berubah nggak nilai harganya? Berubah. Misalkan nanti kalian ambil, misalkan satu karung tanah itu harganya cuma 2.000. Ketika sudah berubah menjadi rata, maka akan ada harganya. Apa yang berubah nilai gunanya? Nilai guna bentuk. Jadi kalian yang kiranya nanti misalkan setelah selesai sekolah, selesai kuliah, jangan putus asa dalam mencari pekerjaan. Kalian tumbuhkan kreativitasnya, gunakan semaksimal mungkin daya kreativitas kalian untuk menghasilkan barang. Ini buat apa? Untuk menghasilkan uang dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, kegiatan produksi ini sudah tahu tadi apa? Gue bilang adalah kegiatan menghasilkan barang dan atau kegiatan mengubah nilai guna suatu barang. Nah, nilai guna suatu barang itu ada beberapa hal. Pertama, nilai guna bentuk. Atau dalam bahasa Inggrisnya form, beauty, apa? Beauty. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Jadi belajar IPS itu juga belajar bahasa Inggris. Walaupun sedikit-sedikit biar kalian mengerti. Form itu berarti bentuk. Beauty itu lagi guna. Nah, jadi nilai guna bentuk ini yaitu tadi pengertiannya suatu barang akan memiliki nilai guna apa
apabila telah mengalami perubahan bentuk. Bisa Bapak jelaskan lagi? Sama. Nilai guna berbentuk seperti yang sama, tapi sudah berubah menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual. Selain tanah apa lagi? Selain tanah ada lagi yang kira-kira dia akan merubah nilai gunanya ketika bentuknya diubah. Contohnya air. Kok bisa Pak air kok punya nilai guna? Mungkin menurut kalian air ini hal yang sepele. Cuma ketika kalian akan ubah bentuknya, misalkan ini, kira-kira kalian jual air itu seember tahun depan. Saya jual air seember 10.000, misalkan. Kira-kira ada mau beli nggak? Kenapa? Karena semua orang punya semua. Tinggal tiba di sumur atau tinggal di bukan semua punya. Tapi bagaimana caranya supaya dia punya nilai harga, punya nilai jual? Bagaimana caranya? Diubah bentuknya menjadi es batu. Nah, jadi air yang kalian anggap seperti ini bisa menambah nilai jual jika diubah menjadi es batu. Kira-kira es batu ini gunanya buat apa? Untuk tambahan air minum dan menyegarkan. Maka air seember tadi itu jika dibuat es batu bisa kira-kira dapat berapa bungkus? 15-an ya. Jadi nilai gunanya berapa? Jadi bertambah kan? Yang tadinya 10.000 laku jadinya misalkan dijual dibentuk jadi es batu jadi 15 bungkus. Bungkusnya 1.000 aja. Jadi 15.000. Kenapa kok es batu ini bisa laku? Karena semua orang itu nggak punya namanya rumah dingin atau kulkas. Kalian sini ya? Jadi nilai barang itu akan berubah jika bentuknya berubah. Yang kedua nilai guna tempat. Nilai guna tempat. Berarti ini bahasa Inggrisnya place utility. Yang utility ya, utility. Place itu berarti tempat, utility itu berarti nilai guna. Kenapa Pak? Tempat bisa mengaruhi harga. Sama halnya dengan bentuknya tadi. Kalian tahu pasir? Tahu pasir? Pasir itu adanya di mana? Di sungai-sungai, di rawa. Kira-kira kalau di sungai itu ada harganya nggak Pak? Akan berubah nilai jualnya jika pasir itu berada di mana? Di toko bangunan. Jadi pasir yang begitu banyaknya, kalau masih berada di alam liar, misalkan di rawa atau di sungai-sungai, itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Karena semua orang bisa ambil aja tempatnya, tapi akan merubah harga nilai jualnya jika berada di tempat yang berbeda. Makanya di sini ada nilai guna tempat. Tempat itu mempengaruhi nilai jualnya. Pasir yang dirawat itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Tapi kalau pasir yang sudah ada di bangunan akan mengalami perubahan harga. Kenapa ada perubahan harga? Karena ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan pasir itu berada di suatu bangunan. Contoh biaya apa yang saja dikeluarkan? Mobil, angkutan, terus mesin seblok, ya kan? Terus langganan, kan? Di pasir itu kan nggak, orang kan ambil pasir nggak? Harus langganan dulu. Harus di sini ya. Kemudian selain pasir ada lagi namanya batu. Batu itu kalau masih di gunung, masih di sungai-sungai itu nggak artinya. Harus mengalami proses perlindungan tempat itu. Di bawah dari sungai kita ke bangunan. Sudah ke bangunan akan merubah nilai jualnya. Yang tadinya di sungai banyak batu, nggak ada artinya, nggak ada harganya. Karena semua orang bisa ambil. Tapi kalau sudah di bangunan, orang punya keinginan untuk membeli. Buat apa bisa jelasnya lagi? Buat bangunan, fondasi. Kenapa kok orang pilih ngambil itu ke bangunan dari sungai? Terus nggak terlalu banyak alat. Karena ada batu yang besar, bisa dengan alat yang kecil juga, alat besar juga bisa. Orang-orang seperti kita yang hanya
ngeluarin banyak beli mesin, cari baju, coba dapat coba. Oke. Yang kemudian yang ketiga nilai guna time utility. Time utility. Ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Jadi nilai guna itu nggak selamanya harus menghasilkan uang. Contohnya seperti ini. Jas hujan itu akan memiliki nilai guna jika digunakan saat hujan. Apa yang terjadi kalau jas hujan itu digunakan ketika musim panas? Panas nggak sesuai, ya kan? Maka nilai guna itu nggak harus melulu tentang dia laku dijual, tapi ketika dia digunakan bermanfaat atau tidak. Begitu juga payung. Payung mungkin sekarang ya bisa Pak digunakan untuk pelindung dari panas. Tapi fungsi payung itu sebenarnya untuk melindungi dari hujan. Begitu juga dengan mantel jaket yang tebal. Ketika digunakan di saat panas, akan nggak nyaman, semakin panas, berkeringat. Yang tepat adalah ketika cuaca dingin. Paham ya maksudnya? Jadi nilai guna itu nggak harus dulu tentang dia laku dijual atau tidak, tapi bermanfaat ketika digunakan atau tidak. Makanya ada istilah nilai guna, berguna. Ya, kalau di sini sama halnya misalnya kita punya pakaian seragam seperti ini. Kita pakai barang kira-kira gimana? Nggak ada gunanya. Kita gunakan ketika pada waktu yang tepat, pada saat apa? Sekolah saja. Ketika pulang ke rumah, paling pakai ganti dengan pakaian yang tapi kalau pakaian seperti ini, pakaian sekolah digunakan untuk sekolah saja. Ya, masuk waktu. Makanya kalau itu maksudnya juga ya. Oke, selanjutnya tentang nilai guna kepemilikan. Apa? Ownership. Ownership utility. Owner itu berarti pemilik. Kalau ownership itu kepemilikan. Di sini pengertiannya nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Nah, maksudnya itu begini. Di toko sepatu, nilai barang sepatu itu nggak berguna kalau belum ada yang beli. Hanya jadi pajangan, benar kata si Nanda. Jadi butuh namanya kepemilikan untuk menambah nilai guna barang itu. Seperti misalkan motor di dealer resmi, misalkan motor Honda, Beat misalkan, dia nggak ada nilai gunanya kalau hanya ada di dealer. Akan memiliki nilai guna jika motor itu sudah punya pemiliknya. Apa nilai guna motor? Berkendara dan yang utama adalah alat transportasi. Selebihnya alat angkut, alat antar jemput itu sudah kelebihan dari nilai guna motor itu sendiri. Tapi motor itu akan berguna ketika sudah mempunyai pemilik resmi. Kalau hanya di dealer itu dia belum punya nilai guna. Hanya nilai gunanya hanya sebagai pajangan saja. Ya, sama dengan baju di toko itu cuma dipasang di hanger atau di manekin, dia nggak ada fungsinya, tapi akan memiliki nilai guna, memiliki fungsi, memiliki kemanfaatan ketika sudah ada yang beli. Apa fungsi pakaian? Untuk mempermudah penampilan, untuk melindungi tubuh dari panas dan hujan, atau lebih utamanya adalah untuk menutup aurat. Ya. Jadi sampai sini ada yang masih bingung tentang apa tadi yang pertama? Bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan ada ini. Jadi ini hanya mulai dari yang pelajaran kemarin. Sekarang ini kita untuk mendalami. Berarti kalau kalian sudah paham, tidak bingung, berarti kan sudah paham sebenarnya. Tapi ketika kalian pulang, kalian bingung, tadi ngomong apa ya? Besok
ketika pelajaran IPS tanyakan saja. Jadi kalian tidak ada ketertinggalan materi. Oke, di sini Bapak bagikan kelompok menjadi 4 untuk mengupas contoh dari produksi nilai guna tadi. Nilai guna tadi kan ada 4. Jadi nanti Bapak jadikan 4 kelompok. Nanti Bapak jadikan kelompok 1 untuk tempat atau bentuk. Nanti Bapak bagikan. Kalian tulis di situ contoh-contohnya. Nilai guna tempat, misalkan nilai guna tempat itu contohnya apa aja. Nilai guna bentuk contohnya apa saja. Kalian tulis, nggak usah banyak-banyak contohnya. Bapak hanya mengukur pemahaman kalian tentang materi ini saja. Jadi berarti kalau kalian sesuai dengan contoh yang Bapak sampaikan tadi, berarti kalian memperhatikan dengan baik dan kalian sudah mengerti. Ya, paham ya? Oke, Bapak bagikan kelompoknya. Nanti ditulis di sini. Bentuk ya? Enggak, biar teman-teman juga tahu. Perhatikan ya. Coba. Nilai guna bentuk apa aja contohnya itu? Nah, gerakan itu kan bentong, kendi, gitu ya. Benar atau tidak? Ada yang mau menambahkan? Oke, beri tepuk tangan. Jadi kelompok 1 sudah paham apa itu nilai guna bentuk. Coba untuk nilai guna tempat kelompok 2. Siapa yang mau maju? Jirek, nanti Jirek. Nilai guna tempat. Coba bacakan jatuhnya. Jadi pasir dan batu yang ada di bangunan yang tadinya awalnya di sungai ya, jadi akan berubah nilai jual, nilai guna ketika sudah ada di bangunan. Setuju? Oke, berarti sudah sama ya pemahamannya ya. Oke, beritahu tepuk tangan. Berarti sudah paham. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah paham. Jangan sampai kelompok 3 dan kelompok 4 tidak paham. Oke, kelompok 3 siapa? Ada? Perhatikan ya. Jadi kalau ada nanti salah benarkan. Itu digunakan ketika hujan. Jadi payung itu akan berguna ketika dipakai ketika hujan. Benar atau benar? Nah, yang tangan bernada. Berarti paham. Kelompok 2, 1, 2 dan 3 sudah sangat paham. Jadi sekarang kelompok terakhir, kelompok 4 tentang nilai guna kepemilikan. Maju, kita silakan. Contoh nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Silakan. Maksudnya motor yang ada, kendaraan yang ada di jalan itu belum ada nilai guna kalau belum punya pemiliknya. Benar. Ada yang setuju? Berarti sudah benar ya? Oke, tepuk tangan buat kita. Jadi semuanya pembelajaran di hari ini kita semua sudah paham. Kalian sudah paham. Nanti kalau kalian kurang paham, kalian tukar. Jadi tugas kalian itu kalian tukar supaya kalian lebih paham lagi tentang tugas temannya, tugas kalian yang belum paham. Maka kesimpulannya hari ini nilai bentuk, nilai guna suatu barang itu akan bertambah ketika nilai barang tersebut berubah bentuk, berubah tempat, berubah kepemilikan, dan berubah waktu pemakaiannya. Jadi semua itu punya nilai gunanya masing-masing. Kita harap pembelajaran di hari ini kalian bisa paham dengan benar-benar paham sehingga menjadi bekal kalian di waktu yang akan datang.
selesai, jamnya sudah berakhir, maka kita tutup dengan berdoa. Silakan Aldi dipimpin doa. Oke. Doa kita berikan kepada Pak Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita bertemu lagi dalam kegiatan percakapan pasca supervisi. Di sini akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari kegiatan pasca supervisi yang baru saja dilakukan. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Sur. Waalaikumsalam. Bisa. Baik, di sini kita melakukan kegiatan pasca supervisi ya Pak Surya. Tujuannya adalah mengevaluasi daripada kegiatan pembelajaran yang baru saja Bapak lakukan di dalam kelas. Di sini kembali saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pasca supervisi. Yang pertama di sini mungkin ada harapan apa yang ingin Bapak peroleh dari diskusi kita kali ini? Ya, saya berharap saya mampu menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada siswa, kepada murid melalui pembelajaran berdiferensi. Jadi harapan saya kepada siswa dan kepada Bu Rizka memberikan masukan kepada saya juga. Ya, di sini supaya pembelajaran berdiferensiasinya lebih baik. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada mungkin Pak Sur ingin menyampaikan perasaan Pak Sur setelah melakukan observasi kegiatan pembelajaran. Perasaan lega dan senang setelah diobservasi karena mungkin saya bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan KBM saya di dalam kelas. Selanjutnya rencana perbaikan pada saat praobservasi apakah sudah tercapai pada saat kegiatan observasi tadi atau belum? Sudah tercapai, namun masih perlu perbaikan. Komitmen saya dalam KBM ini saya harus banyak perbaikan lagi. Ya, sudah tercapai, namun masih ada yang perlu diperbaiki. Masih ada yang perlu. Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai kira-kira? Ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai melalui model PBL. Siswa mampu menjelaskan tentang kegiatan produksi sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Apa hal baik yang telah dicapai pada pembelajaran yang? Hal yang terbaik adalah mampu menerapkan model PBL dengan baik dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Jadi sedikit-sedikit tentang emosi dan emosional, tentang sosial dan emosional saya sisipkan di model PBL yang saya laksanakan kemarin. Jadi hal yang baiknya sudah melakukan kegiatan KSE dan kemudian tadi sudah melakukan kegiatan yang berpihak pada murid. Ya. Kemudian hal yang masih kurang nih yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang masih perlu diperbaiki adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi kurang sempurna. Jadi saya perlu banyak menggali lagi profil belajar siswa. Jadi bagaimana sebenarnya apa sih yang perlu dibutuhkan karena kurang mendalam. Jadi perlu lagi saya menganalisis secara dalam apa kebutuhan siswa. Jadi perlu menganalisis kebutuhan siswa lagi ya, supaya tercapai keberpihakan pada muridnya. Kemudian selanjutnya nih ada rencana perbaikan apa yang ingin dilakukan? Rencana perbaikan yang akan saya lakukan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu mendalami profil belajar tadi. Jadi saya harus benar-benar menganalisis kebutuhan siswa, maunya seperti apa. Jadi saya ini kalau bisa dibilang saya ini jadi pembantunya siswa. Jadi apa yang mereka butuhkan saya siapkan. Jadi lebih tepatnya ke pelayan. Kita melayani siswa dengan segala macam kebutuhan mereka. Siswa. Jadi kita harapan rencananya dari Pak Suryanto adalah ingin menggali lagi kembali ya profil belajar mereka. Apa rencana perbaikan itu akan dilakukan? Secepatnya sih, mungkin ya dilakukan sambil mempersiapkan kebutuhan belajar mengajar sambil mencukupi apa yang saya perlukan dalam pelaksanaan KBM mungkin ya sekitar kurang lebih 1 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan ke depan ya. Target yang ingin dicapai berapa lama? Target ya mungkin cepatnya dari 1 bulan itu lah. Ya. Kemudian dalam prosesnya
nanti tentunya Pak Sur akan melibatkan elemen-elemen ya di sini. Kira-kira siapa nih yang akan Pak Sur libatkan sebagai target pencapaian? Karena kita ini di sekolah ini nggak cuma guru, ada kepala sekolah, ada rekan-rekan sesama pengajar, dan kita ini butuh juga objeknya, objek siswa. Jadi yang saya perlukan di sini ya keterlibatan teman sejawat, guru-guru, kepala sekolah, dan objek dalam pembelajarannya adalah siswa. Jadi kolaborasi dengan seluruh Iya, warga sekolah, seluruh warga sekolah. yang apa namanya terkait. Kemudian ada hal lain yang masih ingin Pak Sur sampaikan? Ya saya rasa sih cukup Bu. Saya sudah merasa terbantu dengan lingkungan kelas ini. Saya juga bisa tahu apa kekurangan, apa kelebihan saya, tapi selebihnya saya cukup. Ya. Baik, kalau bisa saya simpulkan dari kegiatan supervisi kita kali ini, Pak Sur telah mencapai target dalam tujuan pembelajarannya, namun masih ada beberapa hal yang masih perlu ditambahkan, masih perlu didalami lagi, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian tadi ya KSE dalam kompetensi sosial dan ekonomi. Mudah-mudahan nanti kedepannya proses pembelajarannya akan lebih baik lagi dan dari apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat baik bagi saya sendiri, Pak Sur, dan bagi orang lain. Saya diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.